Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 593 Zhu Tim terkejut. Dia melihat dengan seksama pada garis yang ditarik Tang San, seperti Raja Iblis Merak Besar, pemahamannya tentang kekuatan spiritual tampaknya meningkat dan berubah. Ketika orang-orang dari kamar dagang Lingki membawa apa yang ditunjuk Tang San, sebuah lingkaran keterampilan jiwa dengan diameter 5 meter muncul di lantai ruang tamu. Yang diinginkan Tang San adalah beberapa logam dan permata. Setelah mendapatkan barang-barang ini, dia memotong logam dan permata ini, dan kemudian mengaturnya ke dalam lingkaran keterampilan jiwa di tanah. Mosaik juga dipesan, dan itu juga membutuhkan infus kekuatan garis keturunan dan kekuatan spiritual. Setiap kali permata atau logam bertatahkan, energi lingkaran keterampilan jiwa akan berubah, sehingga Raja Iblis Merak harus memperkuat energi penghalang isolasi untuk mencegah energi lingkaran keterampilan jiwa bocor. Cahaya perak muncul di lingkaran keterampilan jiwa. Raja Iblis Merak Besar akhirnya tidak bisa tidak bertanya, setelah kita berteleportasi, apakah lingkaran keterampilan jiwa ini akan dipertahankan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah lingkaran teleportasi satu kali, setelah kita berteleportasi, itu akan dihancurkan. Bahkan jika yang mencegat kita adalah keberadaan tingkat kaisar, mereka paling banyak akan menggunakan indera spiritual mereka untuk memblokir leluhur. Ruang luas di luar pengadilan, tingkat blokade ini, hanya dapat merasakan kepergian kita, tetapi tidak dapat menghentikannya. Paling-paling, kita akan mengejar setelah pertama kali menemukannya. Jika kita berteleportasi cukup jauh, kita akan menerobos rintangan mereka dengan lebih mudah. Raja Iblis Merak Besar menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah mungkin lingkaran keterampilan jiwa ini menjadi lingkaran keterampilan jiwa umum yang kokoh? Tang San berkata, itu hanya dapat dikonfirmasi setelah penelitian. Aku membutuhkan lebih banyak bahan untuk penelitian. Selain itu, setiap teleportasi akan mengkonsumsi banyak bahan. Jika ada bahan yang cukup di masa depan, ditambah cukup ruang untuk mengatur teleportasi super besar, bahkan jika bukan tidak mungkin untuk mentransmisikan langsung dari kota Keri ke halaman leluhur. Raja Iblis Merak Agung merasa bahwa kognisinya agak ditumbangkan. Sebagai pemontrol ruang dan patriark dari klan Iblis Merak, dia benar-benar yakin bahwa bahkan leluhurnya, Raja Iblis Merak Agung, akan mengalami kesulitan melakukan ini. Pengetahuan tentang ruang yang dimiliki pemuda ini berada di luar kognisi klan monster Merak. Ashura, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan kekuatan dari garis keturunan klan monster Merakku, tetapi selama kamu bisa kembali dengan selamat kali ini, aku akan memberimu identitas klan monster Merak. Aku harap aku akan mengatur formasi. Terima kasih, Tuan Kota, aku tidak memerlukan identitas apapun, cukup bagiku untuk menjadi pengawal Mei Gongzi, kata Tang San. Dia membuang 6 permata pada saat yang sama dan mendarat di 6 sudut lingkaran keterampilan jiwa. Tiba-tiba, cahaya perak bersinar terang, membuat seluruh ruangan menjadi putih perak. Masuk ke pertempuran, Tang San berteriak dengan suara yang dalam. Raja Iblis Merak Besar dan Mei Gongzi buru-buru memasuki lingkaran. Tang San membuat Raja Iblis Merak Besar berdiri di tengah lingkaran keterampilan jiwa, dan berkata kepada mereka, kita akan memasuki lingkaran keterampilan jiwa bersama-sama nanti, dan menyuntikkan kekuatan darah ke dalamnya. Ini adalah lingkaran teleportasi terarah satu kali, seberapa jauh itu bisa diteleportasi tergantung pada kita. Berapa banyak kekuatan yang disuntikkan ke dalam garis keturunan. Jika ideal, itu bisa menjangkau 2 atau 3 kota besar. Melintasi 2 atau 3 kota utama berarti mereka dapat secara langsung melintasi sepertiga jarak antara istana leluhur dan kota Keri. Ini adalah teleportasi terpanjang yang diketahui. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika Raja Iblis Merak habis-habisan, tidak mungkin mencapai kota Keri tanpa selusin atau 20 teleportasi, dan dia harus beristirahat dan memulihkan energinya di tengah. Sebuah teleportasi tunggal membentang sepertiga dari perjalanan pulang, yang benar-benar di luar dugaan semua lawan. Mulai. Menurut posisi yang ditunjuk Tang San, mereka bersama-sama menyuntikkan kekuatan darah klan monster Merak ke dalam lingkaran keterampilan jiwa. Segera, seluruh jajaran sinar cahaya perak berkembang, memberi orang perasaan berapi-api. Lingkaran perak mekar di udara, dan langsung menembus penghalang yang telah dipasang oleh Raja Iblis Merak Besar sebelumnya. Cahaya perak naik ke langit dari White Tiger Hotel dan tiba-tiba melesat ke langit.
Kaisar Iblis Agung Jing Feng berdiri di depan sebuah patung besar di Gunung Suci Pengadilan Leluhur dengan mata tertutup. Pada saat cahaya perak meletus di kota, matanya terbuka, dan kesadaran dewa yang telah dilepaskan di luar tiba-tiba meningkat, memperlihatkan tatapan dingin. Menemukannya. Tetapi pada saat berikutnya, rasa dingin di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Cahaya perak besar melintas dan menghilang dalam sekejap. Dia merasa kesadarannya hancur dalam sekejap, dan kemudian sesuatu melintas. Meskipun dia dapat dengan jelas memahami arah yang ditinggalkan pihak lain, teleportasi tampaknya tidak ada habisnya dan tiba-tiba menghilang. Bagaimana mungkin? Seberapa jauh teleportasi ini? Berdasarkan pemahamannya tentang musuh lama Raja Iblis Merak, Raja Iblis Merak tidak mungkin memiliki kemampuan teleportasi seperti itu. Namun, faktanya ada di depan mereka, dan memang begitu. Mereka menghilang, melarikan diri dari jangkauan persepsi kesadarannya dalam sekejap. Seluruh halaman leluhur terkejut, dan pada saat berikutnya, sesosok muncul di White Tiger Hotel, dan aura pembegal meledak seketika, menutupi seluruh hotel. Sehingga beberapa indera dewa berikut dipantulkan kembali dalam aura pembegal ini dan tidak bisa masuk lebih dalam. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih membeku di udara, dan dia menggunakan akal sehatnya untuk menjelajahi bagian dalam Hotel Harimau Putih, dan tatapan aneh melintas di matanya. Bagaimana ini dilakukan? Teleportasi jarak jauh. Kapan Merak memiliki keterampilan seperti itu? Detik berikutnya, beberapa sosok muncul di dekatnya, tetapi tidak mendekat. Baihu, bagaimana situasinya? Aku tidak tahu, itu hilang melalui teleportasi. Tampaknya itu adalah lingkaran keterampilan jiwa, tetapi telah dihancurkan. Bisakah kita melihatnya? Tidak, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menjawab dengan tegas. Aura pembegalnya meledak, mengintimidasi segala sesuatu di sekitarnya. Satu demi satu sosok menghilang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua dikejutkan oleh fluktuasi spasial yang hebat sebelumnya, yang merupakan fluktuasi spasial aneh yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ada banyak hal yang sangat disadari semua orang, seperti permusuhan antara garis keturunan Jing Feng dan klan Iblis Merak. Sejak Kaisar Iblis Besar Jing Feng menjadi Kaisar Iblis Hebat, dia telah berusaha mencari cara untuk menargetkan klan Iblis Merak sepanjang waktu, dan dia bahkan lebih bertekad untuk menang bagi kota Keri. Ini ada di mata semua kaisar, dan bahkan setuju. Lagi pula, hanya ada beberapa kota utama, dan hanya jika pemilik kota utama adalah seorang kaisar, dia tidak dapat didambakan. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Raja Iblis Merak membawa putrinya untuk berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur kali ini, yang di luar dugaan banyak monster. Pertempuran pertama antara Raja Iblis Merak Besar dan Raja Iblis Agung Jing Feng di kota Keri tidak bisa disembunyikan dari mereka yang peduli. Bagaimanapun, mantan Kaisar Iblis Merak adalah eksistensi yang menguasai rahasia alam semesta, dan kemampuannya untuk mengontrol atribut spasial juga sangat kuat. Bahkan istana leluhur, terutama keluarga monster Kekaisaran Tianyu, tidak ingin melihat kelompok yang begitu kuat dihancurkan. Oleh karena itu, beberapa orang kuat memperingatkan Raja Iblis Agung Jing Feng untuk menunggu dengan sabar dan menunggu sampai Raja Iblis Agung Merak meninggal sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, ras monster Merak secara alami tidak dapat melawan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Raja Iblis Merak, yang terluka parah dan bisa menghadapi kematian kapan saja, akan menemukan cara lain untuk membawa putrinya ke kompetisi. Semua orang mengerti bahwa dia mengungkapkan kepada istana leluhur bahwa Mei Gongzi adalah penerusnya. Ahli waris ini bahkan memiliki darah manusia. Solen 5 Chapter 594 Teleportasi. Apa yang membuat Zuting semakin tidak terduga adalah bahwa Raja Iblis Merak, putri yang tampak halus ini, mengatasi semua rintangan dan gelombang, sampai ke final, dan memenangkan kejuaraan terakhir di kompetisi individu dan ganda. Ini adalah pertama kalinya Zuting Klasik mengadakan kompetisi ganda. Mei Gongzi juga merupakan juara ganda pertama, yang jauh lebih sulit daripada memenangkan satu kejuaraan saja, karena tidak ada waktu untuk istirahat selama seluruh kompetisi. Musuh harus terus menang, bahkan jika ada masalah dalam satu pertandingan, atau cedera mempengaruhi keadaan permainan, mereka akan tersingkir. Dalam keadaan seperti itulah Mei Gongzi akhirnya menjadi juara ganda, dan menjadi orang pertama dari generasi muda para goblin. Apa artinya Mei Gongzi memiliki bakat seperti itu dan mewarisi link rahasia surgawi? Itu berarti bahwa generasi berikutnya dari leluhur klan monster Merak kemungkinan akan menjadi eksistensi tingkat kaisar lagi. Yang paling tidak ingin melihat adegan ini menjadi kenyataan adalah klan monster Phoenix,
Merak dan Phoenix, yang telah bersaing untuk gelar Raja Burung selama bertahun-tahun, dan akhirnya garis keturunan Phoenix memenangkan kemenangan. Ada dua kaisar iblis besar dari klan iblis Phoenix, bagaimana mereka bisa rela melihat klan iblis Merak bangkit kembali? Karena itu, sejak Mei Gongzi memenangkan kejuaraan pertama, istana leluhur sudah bergejolak. Dalam hal ini, Su Ting lebih terbuka untuk menutup satu mata, dan kebanyakan dari mereka melihat perubahan, tetapi mereka juga punya ide. Upacara penghargaan telah selesai, dan kompetisi pasca pertandingan dimulai. Tetapi pada saat itu, ayah dan putri iblis Merak dan pasangan Mei Gongzi menghilang bersama. Mereka tidak memilih untuk meninggalkan halaman leluhur untuk pertama kalinya, yang dengan sendirinya berada di luar dugaan kebanyakan orang. Tepat ketika malam tiba, teleportasi super yang dirasakan oleh semua pusat kekuatan istana leluhur langsung muncul, mengejutkan rahang semua orang. Fluktuasi spasial yang begitu kuat, jenis teleportasi apa yang menyebabkan Raja Iblis Merak memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimana teleportasi instan dicapai? Jenis fluktuasi spasial dengan tingkat intensitas yang begitu tinggi tampaknya hanya kaisar yang dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, banyak Feng Hao Douluo top datang ke White Tiger Hotel hanya untuk melihat petunjuk yang tertinggal di sini. Namun, Kaisar Iblis Harimau Putih, yang memancarkan aura pembegal, tidak mengizinkan orang kuat untuk mendekat. Hotel Harimau Putih itu sendiri adalah miliknya. Dengan dia yang bertanggung jawab, tidak ada yang bisa mendekat, kecuali dia memalingkan wajahnya dan bertarung Kaisar Iblis Harimau Putih. Feng Hao Douluo bubar, mata Kaisar Iblis Harimau Putih besar berkedip, dan pada saat berikutnya, dia telah tiba di ruangan tempat Tang San tinggal sebelumnya. Bahkan jika orang tersebut telah pergi, masih ada fluktuasi spasial yang sangat kuat di dalam ruangan, dan ruang tersebut bahkan dalam keadaan setengah terdistorsi, yang perlahan pulih. Beberapa bekas bintik-bintik tertinggal di tanah, bersama dengan banyak barang rusak. Ada permata, logam, dan jejak yang saling bersilangan yang telah rusak parah dan tidak dapat dipulihkan. Lingkaran keterampilan jiwa. Apakah itu benar-benar lingkaran keterampilan jiwa? Kaisar Iblis Harimau Putih segera mengerti. Raja Iblis Merak dengan cepat berteleportasi dengan bantuan kekuatan lingkaran keterampilan jiwa. Namun, kapan Raja Iblis Merak memiliki kemampuan seperti itu? Dapat dilihat dari jejak yang tersisa bahwa lingkaran keterampilan jiwa ini sangat rumit. Bahkan istana leluhur belum menguasai keterampilan seperti itu. Kaisar Iblis Harimau Putih besar diam-diam merasakan perubahan dalam elemen ruang dan keanehan fluktuasi ruang, matanya sedikit menyipit, berpikir. Sama seperti pengadilan leluhur melakukan teleportasi jarak sangat jauh, di sisi lain, cahaya perak yang menyilaukan melintas di hutan belantara, dan pada saat berikutnya, tiga sosok muncul dari udara tipis dan diam-diam jatuh. Raja Iblis Merak hebat melepaskan kekuatan luar angkasa, meliputi Tang San dan Mei Gongzi. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Justru karena dia adalah pengendali spasial terkuat di dunia, perasaannya menjadi yang paling mendalam. Selama teleportasi tadi, dia jelas merasakan perubahan spasial yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu adalah proses transfer yang luar biasa yang secara langsung terintegrasi dengan ruang dan dalam keadaan pelipatan ruang, daripada memanipulasi ruang secara paksa hanya berdasarkan kultivasi. Rasa integrasi dengan ruang adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, perasaan ini benar-benar luar biasa, dan dia bahkan memiliki pemahaman yang jelas tentangnya. Setelah terluka parah, ini adalah pertama kalinya dalam pikirannya bahwa dia ingin hidup lebih lama. Jika kamu sering merasakan perubahan spasial seperti itu, mungkin kamu juga akan menyentuh ambang itu dalam waktu dekat. Jika kamu memasuki Dao dengan ruang dan mencapai posisi Kaisar Iblis Besar, kamu tidak akan menjadi Kaisar Iblis Besar biasa. Pada saat itu, bagaimana mungkin pria itu Jing Feng mengancamnya? Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu hanya pikiran, dan dia tahu betul bahwa dia tidak akan selamat. Sumber pembakaran telah menghancurkan inti spiritualnya, akar garis keturunannya juga telah dihancurkan, dan sumber hidupnya terus-menerus berlalu. Dia menoleh untuk melihat putrinya, dengan sedikit iri di matanya. Jika dia bisa memiliki wali seperti Ashura, mengapa dia berada dalam situasi ini? Dia mungkin telah mengumpulkan banyak uang dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tuan Kota, kita harus bergegas dan melanjutkan teleportasi, dan kembali ke kota Keri sesegera mungkin. Suara Tang San membangunkan Raja Iblis Merak. Oke, aku akan pulih sedikit, dan kita akan mulai berteleportasi lagi. Raja Iblis Merak berkata, tidak ada cara untuk mengatur susunan teleportasi lagi. Ini akan memakan waktu terlalu lama.
Orang-orang dari istana leluhur mungkin bergegas, tapi iblis merak raja bisa berteleportasi dengan kekuatannya sendiri. Meskipun jaraknya pendek, itu selalu jauh lebih cepat daripada terbang. Mei Gongzi memandang Tang San, melihat keseriusan di matanya, dan mengingat apa yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu sebelumnya, hatinya menegang. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Atau, bisakah aku menggunakan Tianji Lingku untuk merasakan perubahan? Kata Mei Gongzi. Tidak, Tang San segera menolak tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan membiarkan Mei Gongzi menggunakan Tianji Ling untuk memata-matai langit. Apa yang akan terjadi pada serangan balik, bahkan dia, mantan generasi Raja Dewa, tidak dapat mengatakan dengan pasti, begitu ada masalah serius, masalahnya akan besar. Dia telah berusaha keras untuk menemukan cintanya, dan dia tidak akan pernah membiarkannya mengambil risiko. Raja Iblis Merak tenang, dan sambil memulihkan energi yang dikonsumsi sebelumnya, dia diam-diam merasakan arah di sini. Melalui pengamatan bintang-bintang, dia pada dasarnya dapat memastikan di mana mereka berada sekarang, dan pada saat yang sama mengidentifikasi arah teleportasi berikutnya. Seperempat jam kemudian, Raja Iblis Merak Besar bersorak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bersiaplah, kita akan berangkat lagi." Teleportasi jarak jauh sebelumnya masih sangat menguras tenaganya, dan bahkan kecepatan hidup telah dipercepat. Tapi saat ini, aku tidak bisa terlalu peduli, dan aku akan kembali ke Keri City dulu. Mei Gongzi memenangkan kejuaraan ganda, yang cukup untuk mendapatkan lebih banyak dukungan di kota. Dia harus membawa mereka kembali untuk sepenuhnya mengkonfirmasi Mei Gongzi sebagai generasi baru patriark dan melanjutkan rencananya. Sayap putih perak besar terbentang dari belakang Raja Iblis Merak, dan bulu muncul, cahaya perak bertahan, dan elemen ruang yang kaya mengelilingi mereka bertiga, dan saluran ruang dipaksa di bawah perubahan elemen ruang. Itu keluar dan menyebar ke kejauhan. Cahaya perak melintas di mata Raja Iblis Merak, dan dia akan memulai teleportasi dan membawa keduanya untuk melanjutkan. Solen 5 Chapter 595 Pengejaran Raja Malam Abadi. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar, "Mari kita berhenti di sini." Lingkungan tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan elemen luar angkasa yang awalnya penuh dengan cahaya perak yang indah tiada dengan tenang pada saat ini. Cahaya bintang dan bulan di sekitarnya menghilang, dan kegelapan tak berujung tampaknya melahap mereka bertiga, dan kegelapan menyelimuti segala sesuatu di sekitar mereka. Murid Raja Iblis Merak Besar, Tang San, dan Mei Gongzi menyusut hampir pada saat yang sama, dan kekuatan penindas yang sangat besar datang dari segala arah, sangat menakutkan, dan langsung membuat hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Raja Iblis Agung Iblis Gelap. Raja Iblis Merak tidak pernah membayangkan bahwa mereka telah berteleportasi ke tempat yang begitu jauh sehingga masih ada musuh yang mengejar mereka. Yang lebih tak terduga adalah bahwa itu bukan musuh lama, Kaisar Iblis Agung Jingfeng, tetapi Kaisar Iblis Agung dari Iblis Kegelapan. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis Agung Jingfeng di peringkat 9, tidak ada keraguan bahwa Kaisar Iblis Agung Iblis peringkat 6 lebih menakutkan. Ini adalah Kaisar kuno. Apakah itu kekuatan atau pengalaman? Itu jauh dari Jingfeng Agung. Kaisar Iblis. Terlebih lagi, sekarang sudah malam, yang disebut Eternal Night King, bertarung di malam hari, bahkan Kaisar Iblis besar yang berada di depannya mungkin tidak dapat mengalahkannya. Raja Iblis Merak Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi yang mulia Raja Iblis Agung Iblis Kegelapan. Aku tidak tahu mengapa kamu menghalangi jalanku." Suara Raja Iblis Kegelapan datang dari segala arah, "Apakah kamu masih ingin menanyakan pertanyaan ini kepadaku? Putrimu telah memutuskan masa depan pewaris terbaikku dan warisan generasi berikutnya dari Raja Iblis Kegelapan, bukan? Bukankah aku harus mencarinya? Kamu akan binasa malam ini." Tidak diragukan lagi, kedatangan Dark Demon Great Demon Emperor justru karena Mengte dihapuskan oleh Tang San dan Mei Gongzi. "Kamu tidak tahu mengapa, itu karena kamu tidak mengenal Kaisar." Raja Iblis Kegelapan berkata dengan acuh tak acuh, "Setiap Kaisar memiliki bidang keahliannya sendiri, dan kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak boleh memilih untuk pergi dalam gelap. Malam yang gelap adalah domainku, dan di malam yang gelap, cahaya yang kamu bawa saat kamu pergi adalah tujuan yang paling jelas. Aku tidak bergerak, kamu membawaku ke sini. Kamu menerangi malam, meninggalkan bayangan, dan secara alami membawaku ke sini. Kamu tidak perlu membuang waktu di sini. Dengan tingkat kultivasimu, bahkan Tianji Ling tidak dapat membawamu keluar dari sini. Selama kamu masih di malam yang gelap, bahkan jika kamu sekarang berada di tingkat seorang kaisar, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku."
Malam yang gelap mengikuti. Berapa banyak kendali yang dimiliki Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap atas malam yang gelap. Raja Iblis Merak Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dengan Raja Iblis-Iblis Kegelapan, mungkin mustahil bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Bahkan di kota Keri, dengan bantuan kekuatan kota Keri, mustahil baginya untuk melawan yang satu ini. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa Tang San datang ke Mei Gongzi dan menghalanginya di belakangnya. Malam di sekitarnya lebih gelap, rasa penindasan yang besar datang dari segala arah, dan elemen gelap yang tebal meremas ke dalam, menekan ruang yang dikendalikan oleh Raja Iblis Merak Besar, dan elemen luar angkasa dengan cepat menghilang dalam proses ditindas. Ini benar-benar kekuatan yang menghancurkan. Bahkan jika Raja Iblis Merak Besar menghadapi Raja Iblis Agung Iblis Gelap di masa jayanya, itu hanya akan dihancurkan. Terlebih lagi, Raja Iblis Merak Agung telah terluka parah, dan ini masih malam. Kaisar Iblis Besar sangat membantu. Tang San memandang Raja Iblis Merak hebat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu siap untuk berteleportasi, aku akan menerobos malam nanti, dan kamu akan membawa kami untuk berteleportasi." Raja Iblis Merak terkejut sesaat, bahkan jika itu dia, tidak mungkin dia bisa menembus kegelapan yang sunyi ini. Tidak peduli betapa menakjubkannya Tang San, bagaimana dia bisa melakukannya jika dia bahkan bukan dewa. Kemudian dia melihat kilatan cahaya di tangan Tang San, seolah-olah ada item tambahan, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan item itu ke langit. Itu adalah pedang kecil, terlihat sangat kecil, dan seluruh tubuhnya tidak menunjukkan banyak cahaya, tetapi ketika pedang kecil ini muncul, cahaya pedang yang mengejutkan muncul, dan itu menunjukkan ujungnya. Tepi tajam yang tiba-tiba muncul membelah langit, seolah membelah seluruh dunia. Xiao Jian menghadapi badai dan tumbuh lebih besar dalam sekejap. Apakah itu tanda dari Sword Sein? Suara dari Dark Demon King datang, kamu pikir Sword Sein akan melakukannya untukmu? Tepat ketika Raja Iblis Kegelapan membuat pidato sarkastik, sebuah suara yang agak rendah tiba-tiba terdengar, Iblis Gelap, menggertak yang kecil bukanlah hal yang dilakukan Kaisar. Detik berikutnya, cahaya pedang yang awalnya sangat tajam melesat ke langit dan tiba-tiba menembus langit. Di malam yang gelap, sebuah retakan terbuka. Juggernaut, kamu mau jadi musuhku? Suara marah dari Raja Iblis Kegelapan terdengar. Mengambil keuntungan dari momen mengejutkan dari pedang ini, cahaya perak berkedip, dan Raja Iblis Merak Besar langsung berteleportasi dengan Tang San dan Mei Gongzi. Sosok dengan cahaya ungu di sekujur tubuhnya perlahan muncul, tangan kanannya terangkat, dan sebuah pedang kecil terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Wajahnya sangat muram, dan bahkan dia harus menghindari ujung pedang itu. Meskipun Sword Sein Great Demon Emperor berada di belakangnya, kekuatannya tidak dapat diukur dengan peringkat sederhana. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa pihak lain akan menggunakan token untuk menebas dirinya sendiri dengan pedang untuk orang yang tidak relevan. Pengadilan leluhur, Istana Pedang Sein. Sword Sein Great Demon Emperor perlahan menarik kembali tangan kanannya, dan sepertinya ada dua kilatan petir dingin di matanya yang perlahan terbuka. Jika Anda bisa bertahan hidup, jadilah seorang pemimpin. Hal-hal yang Dark Demon Great Demon Emperor tidak bisa mengerti juga memicu badai di hati Mei Gongzi. Pada saat cahaya pedang yang menghancurkan langit naik, dia akhirnya mengerti mengapa Tang San mengatakan sebelumnya bahwa persahabatan antara Sword Sein dan Great Demon Emperor jauh lebih penting daripada dua senjata Divine, tetapi dia tidak mengharapkannya dikonfirmasi begitu cepat. Dia dan Tang San memiliki total 4 token Sword Sein Great Demon Emperor, setidaknya dia berpikir begitu. Jika Sword Sein Great Demon Emperor bersedia menggunakan koneksi antara token untuk membuat 4 tembakan untuk mereka, itu memang lebih berharga daripada 2 artefak. Bahkan jika mereka sekarang memiliki 10 artefak di tangan mereka, tidak mungkin untuk melawan Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan, tetapi Kaisar Iblis Agung Pedang Suci dapat menghentikan mereka. Cahaya perak berkedip, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di tempat lain. Teleportasi dilakukan dengan tergesa-gesa. Jarak teleportasi Raja Iblis Merak tidak terlalu jauh, tetapi meskipun demikian, masih 10.000 meter. Itu akan segera kembali, siap untuk berteleportasi lagi. Tang San mengambil token Kaisar Iblis Agung Pedang Suci yang diserahkan oleh Mei Gongzi. Ini adalah pemahaman diam-diam setelah memikirkan niat Tang San, Mei Gongzi mengeluarkan token Kaisar Iblis Besar Pedang Sein dan menyerahkannya kepada Tang San setelah teleportasi. Tang San melihat ke kejauhan dengan tenang. Di malam yang gelap, kecepatan pengejaran Dark Demon Great Demon Emperor terlalu cepat. Jika mereka berteleportasi,
mereka masih akan meninggalkan jejak di malam yang gelap, dan ini tampaknya tidak mencolok. Jejaknya adalah koordinat bayangan Raja Iblis Kegelapan. Tanpa ragu-ragu, pedang kecil di tangan Tang San terbang keluar, dan cahaya pedang yang menghancurkan langit muncul lagi. Kali ini, sebelum malam tiba, cahaya pedang besar telah menembus kehampaan. Sebuah tangan besar yang terkondensasi dari kegelapan meraih cahaya pedang secara langsung, dan suara dingin Raja Iblis Kegelapan bergema di langit. Aku ingin melihat, kamu bisa membiarkan dia mengambil beberapa tembakan untukmu. Solen 5 chapter 596. Kamu harus baik-baik saja. Tangan kental gelap bertabrakan keras dengan cahaya pedang, dan energi menakutkan melonjak ke langit. Cahaya perak berkedip, dan Raja Iblis Merak hebat pergi keluar untuk berteleportasi dengan Tang San dan Mei Gongzi lagi. Meskipun dia tahu betul bahwa teleportasi seperti itu tidak memiliki arti praktis, selama perintah pedang Sein Pedang dan Kaisar Iblis Abis, mereka masih tidak akan bisa lepas dari cengkeraman iblis. Tetapi bahkan jika mereka hidup sedikit lebih lama dan membeli sedikit waktu, mereka masih bisa mendapatkan satu kesempatan lagi. Teleportasi lagi, kali ini, Raja Iblis Merak Besar melakukan yang terbaik untuk membuat teleportasi lebih jauh. Tang San mengeluarkan urutan pedang ketiga dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Pengadilan leluhur, Istana Pedang Sein. Kaisar Iblis Pedang Sein mengangkat tangan kanannya lagi, dan kecemerlangan aneh muncul di matanya. Dia bisa merasakan pikiran yang datang dari tokennya di kejauhan. Itu adalah ide yang sangat aneh, gelombang kepercayaan. Apa itu pedang? Ini adalah urutan pedang pertama. Pedang adalah keadilan. Ini adalah urutan pedang kedua. Segera setelah itu, urutan pedang ketiga datang dengan pemikiran lain. Raja Iblis Pedang Sein dapat benar-benar yakin bahwa pikiran ini tidak datang dari Raja Iblis Merak, tetapi dari pemuda yang dikenali olehnya. Apa itu pedang? Beraninya seseorang menanyakan pertanyaan seperti itu pada dirinya sendiri. Saat pikiran pertama muncul, Sword Sein dan Great Demon Emperor merasa sedikit geli. Sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, apakah ada orang yang mengerti arti dari pedang? Pedang itu lebih baik dari dirinya sendiri. Tapi dia tetap menembak, karena tidak ada syarat untuk mengambil kembali artefak kota. Dia harus menembak, ini untuk menjaga martabat leluhur. Namun, ketika dia menerima pesan pemikiran kedua, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersentuh. Pedang adalah keadilan. Apa keadilan itu? Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pedang adalah penghakiman. Muncul pikiran ketiga. Ketika dia merasakan pemikiran ini, mata Kaisar Iblis Besar Pedang Suci langsung menjadi lebih cerah. Hakim. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu, tangan kanannya dipegang dengan kosong, dan cahaya dan bayangan mulai seketika, dan pada saat berikutnya, dia sudah melesat keluar seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengejutkan keluar. Kali ini, itu adalah serangan dari Danding Divine Sword. Pedang adalah keadilan, pedang adalah penghakiman. Sepertinya ini jawaban yang selama ini aku cari. Jadi apalagi, ketika dia memotong pedang ini, dia tidak sabar untuk menerima jawaban di dalam hatinya. Di kejauhan, dalam kehampaan, seekor bangau bermahkota merah besar muncul, dengan ujung yang tak tertandingi, menabrak malam yang gelap. Seluruh ruang tampak hancur, dan ribuan lampu pedang meledak, menghalangi semua rute invasi di malam hari. Cahaya perak berkedip dan berteleportasi lagi. Ketika Raja Iblis Merak Besar melihat bangau bermahkota merah muncul, dan tubuh serta pedangnya bersatu, dia sangat terkejut dan ada secercah harapan di matanya. Mungkinkah mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Itu jelas merupakan dukungan jarak jauh dari Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Bahkan Raja Malam Abadi seperti Kaisar Iblis Agung Iblis Kegelapan, menghadapi Kaisar Iblis Agung lainnya. Mudah untuk menahan serangan yang habis-habisan. Ini adalah kebenarannya ketika mereka berteleportasi lagi dan muncul, kegelapan tidak mengikuti untuk pertama kalinya. Urutan pedang keempat muncul di tangan Tang San, dan Tang San berkata dengan sungguh-sungguh kepada Raja Iblis Merak Besar, pulihkan dulu, bersiaplah untuk teleportasi jarak jauh. Raja Iblis Merak menutup matanya dan berkonsentrasi, memulihkan energi yang telah dia konsumsi sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa lama Sword Sein Great Demon Sovereign bisa menahan pukulan penuh. Kali ini, itu benar-benar berlangsung lama, 2 menit penuh. Ketika kegelapan datang lagi, dia bahkan merasa sedikit kesal. Aku ingin melihat berapa banyak token yang tersisa. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan sangat marah. Dia merasa bahwa Kaisar Iblis Pedang Suci sudah gila.
Bahkan jika pihak lain memiliki token, tidak apa-apa untuk mengambilnya. Tembakan ketiga kalinya habis-habisan. Mengapa ini? Dia belum pernah mendengar tentang hubungan antara Kaisar Iblis Besar Pedang Suci dan klan Iblis Merak. Namun, pesanan pedang terbatas, dan mereka tidak bisa mendapatkan banyak pesanan pedang dari kompetisi. Pendekar pedang dan Kaisar Iblis Besar tidak ada di sini. Perlu menggunakan media untuk menembak dari udara, dan Kaisar tidak maha kuasa. Oleh karena itu, selama perintah pedang habis, Tang San dan yang lainnya pasti akan tiada. Kemudian dia melihat Tang San membuang urutan pedang keempat. Kesadaran Tang San berfluktuasi, dan dia menambahkan kalimat ke urutan pedang. Sosok bangau besar bermahkota merah muncul lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis-Iblis kegelapan tiba-tiba berubah warna, karena dari siluet Kaisar Iblis Pedang Sein, dia bisa merasakan bahwa Kaisar Iblis Pedang Sein bergegas ke arah ini. Cahaya pedang melintas di udara, dan suara damai bergema di hati Sword Sein dan Great Demon Emperor, pedang melanggar semua hukum. Pedang menghancurkan segalanya. Inilah yang selalu dikejar Kaisar Iblis Pedang Sein, dan itu juga merupakan arah yang dia perjuangkan. 4 kata sederhana itu benar-benar berbicara di hatinya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Pedang Sein bahkan merasakan gatal di hatinya, dan berharap dia bisa segera menarik pemuda itu untuk duduk dan berbicara tentang arti sebenarnya dari pedang itu. Cahaya perak bersinar lagi, dan teleportasi dimulai lagi. Setelah istirahat sejenak dan penyesuaian, kali ini Raja Iblis Merak Besar membawa Tang San dan Mei Gongzi untuk berteleportasi lebih jauh. Dan Sword Sein dan Great Demon Sovereign menembak dengan seluruh kekuatannya dari udara, yang pasti akan membuat Dark Demon Great Demon Sovereign terpengaruh untuk waktu yang lebih lama. Namun, Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Besar tahu bahwa perintah pedang telah habis. Begitu malam tiba lagi, tidak akan ada kemungkinan bagi mereka untuk melarikan diri. Karena itu, ekspresi mereka jelek. Bahkan jika Raja Iblis Merak Besar bisa berteleportasi lagi tanpa penundaan, itu pasti tidak akan cukup jauh. Selama mereka berada dalam kegelapan, mereka akan diikuti oleh Raja Iblis-Iblis kegelapan besar dalam hitungan detik. Bertarung saja. Di dahi Raja Iblis Merak, mahkota emas merak perlahan muncul. Tang San menoleh ke Raja Iblis Merak hebat, bibirnya bergerak, seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Mei Gongzi terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Dia melihat bahwa ketika Tang San mengangkat tangannya, ada urutan pedang lain di telapak tangannya, ya, urutan pedang kelima. Kenapa ada yang kelima? Ini adalah perintah pedang yang didapat Tang San ketika dia mendaki Gunung Suci dan akhirnya mendapat persetujuan dari Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. 4 lainnya adalah hadiah baginya untuk memenangkan semifinal kompetisi individu, memenangkan kompetisi individu Mei Gongzi, dan memenangkan kejuaraan kompetisi ganda dengan dirinya dan Mei Gongzi. Dalam kompetisi, dia dan Mei Gongzi masing-masing memenangkan 2, dan yang kelima diperoleh sebelumnya. Jadi, ada 5 pesanan pedang secara total. Meskipun ini mungkin yang terakhir, Mei Gongzi sedikit lega ketika dia melihat urutan pedang ini. Meski hanya sedikit lebih lama, itu bisa membuat mereka hidup sedikit lebih lama. Pada saat ini, ekspresi Raja Iblis Merak agak aneh, dia ragu-ragu, menatap Tang San, ragu-ragu. Tang San mengangguk padanya dengan tenang, lalu berjalan ke Mei Gongzi, membuka tangannya dan memeluknya. Tidak ada tanda-tanda, Mei Gongzi bahkan tidak bereaksi, Tang San sudah memeluknya. Dia memiliki bau yang baik pada dirinya, segar dan elegan. Meskipun di persimpangan hidup dan tiada, Mei Gongzi menemukan bahwa hatinya damai. Kamu harus baik-baik saja, suara Tang San terdengar di telinganya.